Salah satu film kunci untuk memahami timeline franchise X-Men secara keseluruhan yang mempertemukan versi original X-Men dan versi recastnya yang jauh lebih muda ada di film ini. Makan pepaya, gak dikupas. Ini dia X-Men Days of Future Past. Varian Here We Go Again. Welcome to Rewatch. Ini merupakan film ketujuh dari keseluruhan film X-Men yang disutradarai oleh Bryan Singer kembali. Film ini merupakan sequel langsung dari X-Men The Last Stand, X-Men First Class, dan The Wolverine yang memainkan dua timeline secara bersamaan, yaitu pada tahun 1973 dan tahun 2023. Kembali dibintangi oleh Hugh Jackman sebagai Logan alias Wolverine, James McAvoy dan Patrick Stewart sebagai Charles Xavier alias Professor X, Michael Fassbender dan Ian McKellen sebagai Eric Lancer alias Magneto, Jennifer Lawrence sebagai Raven Darkholme alias Mystique, Nicholas Hoult dan Kelsey Grammer sebagai Hank McCoy alias Beast, Halle Berry sebagai Aurora Monroe alias Storm, Ellen Page yang sekarang namanya menjadi Elliot Page sebagai Kitty Pryde alias Shadowcat, Peter Dinklage sebagai Bolivar Trask, Ivan Peters sebagai Peter Maximoff alias Quicksilver, dan masih banyak bintang-bintang lainnya yang kembali berperan dalam film X-Men Days of Future Past ini. Seperti biasa, buat kalian yang belum pernah menonton sama sekali film ini, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu. Karena cinema experience ketika menonton filmnya langsung akan jauh berbeda dibandingkan hanya dengan mendengarkan alur ceritanya saja. Tahun 2023, bumi memasuki masa-masa distopia yang disebabkan oleh Sentinel yang memburu dan membunuh mutan. Central Park kini berubah menjadi gurun apokaliptik dan menjadi camp tahanan untuk mutan di bawah pengawasan Sentinel. Di Moskow, 3 Sentinel diturunkan untuk memburu X-Men. Warpath, Blink, Bishop, Colossus, Kitty Pryde, dan Sunspot bersiap menghadapi mereka. Sentinel pun menemukan tempat persembunyian mereka. 2 Sentinel dihadang oleh Sunspot dan Colossus, sementara Sentinel lain memburu Bishop dan Kitty Pryde. Blink pun membantu mereka menggunakan portal yang cukup membingungkan Sentinel. Time's up. Sentinels! Blink lalu menemukan Iceman dan mengirimnya untuk membantu Kitty Pryde dan Bishop agar mereka bisa berkonsentrasi mengubah masa lalu. Dalam pertarungan tersebut, terlihat Sentinel memiliki kemampuan beradaptasi, menyerap, dan meniru kemampuan para mutant dengan cepat, yang sekilas mirip dengan kemampuan meniru Mystique dan kemampuan penyerapan kekuatan Rogue. Colossus akhirnya tewas, diikuti Sunspot yang juga tewas tercekik. Meski telah mengerahkan kemampuannya, Iceman pun tidak berdaya dan tewas terpenggal dengan kepalanya dihancurkan oleh Sentinel. Blink yang berusaha menyelamatkan Warpath juga tewas tertikam hingga menyisakan Warpath yang menjadi palang pintu terakhir yang menghalangi Sentinel untuk membunuh Bishop dan Kitty Pryde. Bukan halangan yang berarti, Warpath pun akhirnya takluk hingga Sentinel melelehkan pintu baja lalu menyerang Bishop dan Kitty Pryde dengan optic blast-nya. Sesaat sebelum Kitty Pryde dan Bishop terbunuh, kejadian tersebut akhirnya terhapus setelah Bishop berhasil mengubah masa lalu hingga kejadian yang tadi kita saksikan tidak pernah terjadi. Yang berarti Kitty Pryde dan kawan-kawan tidak pernah pergi ke Moskow. Sudah mulai bingung? Lemah. Too late. Beralih ke X-Jet versi terbaru yang mampu terbang dengan kecepatan supersonik, Profesor X menggunakan Cerebro untuk melihat penderitaan mutan tersisa dan menemukan lokasi Kitty Pryde dan kawan-kawan yang ternyata kini berada di Cina. Profesor X, Magneto, Storm, dan Wolverine akhirnya menemui mereka. Anggota muda X-Men sendiri selama ini ternyata berhasil selamat dari Sentinel berkat Kitty Pryde yang memungkinkan dia mengirimkan kembali kesadaran Bishop ke dirinya di masa lalu untuk merubah kejadian yang telah dicatat oleh Warpath, yang mana itu artinya kejadian di awal tadi sudah berulang beberapa kali. Profesor X pun berencana untuk mengubah masa lalu ke titik awal penciptaan Sentinel pada tahun 1973, di mana Mystique alias Raven pertama kali membunuh, dan yang menjadi targetnya adalah Bolivar Trask, ilmuwan yang menciptakan Sentinel. Pembunuhan tersebut yang membuat pemerintah akhirnya menyetujui dimulainya program Sentinel dengan menggunakan sampel DNA Raven yang diteliti dan dijadikan sebagai senjata. Pembunuhan Bolivar Trask itulah yang harus dicegah sehingga Sentinel tidak pernah tercipta. Untuk mengirim seseorang kembali ke masa lalu puluhan tahun lamanya butuh otak yang kuat yang bahkan Profesor X sendiri tidak akan mampu melakukannya, hingga Wolverine bersedia untuk menjadi sukarelawan karena dia memiliki kemampuan penyembuhan regeneratif dengan cepat. Satu hal yang dikhawatirkan oleh Magneto hanyalah diri mereka masing-masing ketika masih muda yang butuh tuntunan dan bimbingan, sambil berharap Wolverine bisa melakukannya. You're talking about going back decades. No one could survive that trip. What if someone's mind has a way of snapping back? No! 'Cause someone's mind has a way of snapping back. 'Cause someone's mind has a way of snapping back. 'Cause someone's mind has a way of snapping back. 'Cause someone's mind has a way of snapping back. 'Cause someone's mind has a way of snapping back. 'Cause someone's mind has a way of snapping back. 'Cause someone's mind has a way of snapping back. 'Cause someone's mind has a way of snapping back. 'Cause someone's mind has a way of snapping back. 'Cause someone's mind has a way of snapping back. 'Cause someone's mind has a way of snapping back. 'Cause someone's mind has a way of snapping back. 'Cause someone's mind has a way of snapping back. 'Cause someone's mind has a way of snapping back. 'Cause someone's mind has a way of snapping back. 'Cause someone's mind has a way of snapping back. 'Cause someone's mind has a
Wolverine akhirnya terbangun di tahun 1973, menemukan dirinya terbaring di tempat tidur bersama seorang wanita yang merupakan putri bos mafia majikannya. Tidak lama kemudian, beberapa mafia datang berniat untuk menghukumnya. Wolverine lalu dikejutkan dengan cakar tulangnya, alih-alih yang muncul cakar adamantiumnya, yang memang pada saat itu dia belum menjalani program Weapon X. Setelah melumpuhkan para mafia, merampas kunci mobil, Wolverine bergegas menuju ke X-Mansion. Di tempat lain, Bolivar Trask mencoba meyakinkan anggota Kongres untuk mendanai program Sentinel dengan meyakinkan bahwa mutant adalah ancaman bagi umat manusia. Sayang, program tersebut ditolak karena dianggap tidak memiliki urgensi apa-apa. Sementara itu, di kamp militer Amerika di Saigon, Vietnam, seorang kolonel berjalan menuju ke tenda tentara mutant yang telah melaksanakan tugas dan berniat dikirim ke Trask Industries. William Stryker pun tiba hingga sang kolonel mengungkap identitasnya sebagai Mystic, memberikan perlawanan dan berhasil menyelamatkan para tentara mutant, termasuk kenalan lamanya Havoc, juga ada Ink dan Todd, serta tentara mutant lainnya. Mereka diam-diam menggunakan sebuah pesawat untuk pulang, menyisakan Mystic yang memutuskan berpisah dengan mereka. Wolverine pun tiba di X-Mansion yang terlihat tak terurus. Dia disambut oleh Hank McCoy yang dibuat terkejut karena Wolverine ternyata mengenalnya, sementara dia sendiri merasa tidak pernah bertemu dengan Wolverine. Wolverine lalu memaksa untuk masuk bertemu dengan Profesor X hingga memaksa Hank McCoy merubah dirinya menjadi Beast dan terlibat konfrontasi singkat sebelum dihentikan oleh Profesor X. Wolverine heran melihat Profesor yang bisa berjalan dengan normal dan malah asik mabuk-mabukan. Hank lalu menjelaskan kalau Profesor alias Charles telah menggunakan serum yang dikembangkannya untuk menyembuhkan kaki Charles yang lumpuh, namun malah membuatnya kehilangan kekuatan dan kewarasan. Wolverine pun mengungkap dia dikirim oleh dirinya dari masa depan dengan pembuktian kisah masa lalu Charles yang dia ketahui yang sebenarnya tidak pernah diceritakan oleh Charles kepada siapapun. Meskipun awalnya menolak, Charles akhirnya memutuskan untuk membantu misi pencegahan pembunuhan Bolivar Trask demi kebaikan Raven sendiri. Masalah lainnya muncul. Ternyata Magneto atau Eric telah ditahan di sebuah penjara beton di Pentagon atas dugaan pembunuhan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Hank, you and I are gonna be good friends. It's gonna be a little tricky because the person who sent me was you. Di tempat lain, Mystic menyamar menjadi Bolivar Trask untuk masuk ke kantor pribadinya. Di sana, dia menemukan kenyataan bahwa ternyata Trask selama ini telah bereksperimen terhadap banyak mutant dan membunuh mereka. Dia hampir saja kepergok oleh seorang staf, hingga akhirnya dia juga mengetahui rencana pertemuan Trask dengan anggota sekutu pada saat Perang Vietnam. Wolverine sendiri mengusulkan untuk menemui Peter Maximoff alias Quicksilver, yang dia kenal di masa depan memiliki kecepatan super. Tidak butuh waktu lama untuk membujuknya, Quicksilver alias Peter pun bersedia membantu. I'm a princess. What are you? I'm the Wolverine. I've been here all day. Who are you? What do you want? Sure, man. It's cool. It's disgusting. Wolverine, Profesor X, Hank, dan Peter akhirnya tiba dan menyelinap ke Pentagon. Peter dengan cepat mencuri seragam dan menggantikan penjaga pembawa makanan untuk Magneto. Setibanya di sana, Peter akhirnya memecahkan langit-langit kaca dan membebaskan Magneto dengan menerobos puluhan penjaga yang berusaha menghalangi mereka. What'd you do, man? For killing the president. Menggunakan lift, mereka tiba di dapur dan akhirnya Magneto kembali bereuni dengan Profesor X ditemani Logan. Petugas pun tiba untuk menangkap mereka. Karena Charles kini sudah tidak punya kemampuan, Peter akhirnya turun tangan. Peter Maximoff berhasil menyelamatkan mereka. Di pesawat, Eric dan Charles kembali terlibat konfrontasi hebat, membuat Eric marah karena Charles tidak berbuat apa-apa mencegah kematian beberapa mutant, termasuk Azazel, Angel Salvadore, dan Emma Frost. Eric juga menjelaskan kalau dia sebenarnya tidak membunuh JFK, melainkan berusaha menyelamatkannya karena Presiden John F. Kennedy ternyata adalah mutant. Mereka pun akhirnya menuju ke Paris untuk menyelamatkan Bolivar Trask dari rencana pembunuhan Mystic. Di tempat lain, di sebuah klub malam di Prancis, Mystic merayu seorang pejabat militer Vietnam lalu melumpuhkannya dan meniru penampilannya agar bisa bergabung dalam pertemuan Trask. Akhirnya konferensi dimulai di mana Trask meyakinkan mereka tentang ancaman mutant. Setelah ditolak oleh pemerintah Amerika, dia sebenarnya menjajaki sumber pendanaan lain untuk program Sentinel-nya dan mulai mendemonstrasikan kemampuan Sentinel melalui sebuah alat detektor untuk membedakan mutant dan non-mutant. Mengejutkan, detektor tersebut ternyata bereaksi hingga
membongkar penyamaran Mystique yang berhasil dilumpuhkan seketika oleh William Stryker. Wolverine, Profesor X, dan Magneto pun tiba untuk menghentikan niat Mystique. Rupanya Magneto malah berbalik hendak membunuh Mystique, mencegah DNA-nya digunakan untuk penciptaan Sentinel di masa depan yang akan menyelamatkan kaumnya nanti. There will be no human collateral damage. That has to be a mistake. What are you? Wolverine sendiri malah sejenak kehilangan kesadarannya setelah melihat William Stryker yang tiba-tiba melihat kilas balik eksperimen yang dilakukan kepadanya selama program Weapon X. Tubuhnya di masa depan meronta-ronta hingga bahkan melukai Kitty Pryde yang akhirnya kembali harus berjuang untuk menghubungkan kesadaran Wolverine masa depan ke masa lalu. Charles Xavier! I don't know you. What the hell is that? Mystique akhirnya kabur dari rencana jahat Magneto yang dicegah oleh Charles. Namun sayang peluru tembakan berhasil dibelokkan hingga mengenai kaki Mystique. Kerumunan publik pun akhirnya mengabadikan gambar Mystique dengan kamera. Magneto lalu menyusul dan menyeret Mystique menggunakan peluru yang tertanam di betisnya. Sementara Hank berubah menjadi Beast dan menghadapi Magneto. Mystique memanfaatkan momen tersebut untuk kabur dan mencari pertolongan medis. Wolverine sendiri akhirnya mendapatkan kesadarannya lalu kembali ke X-Mansion bersama Profesor X dan Hank untuk menyusun rencana selanjutnya. Insiden di Paris tersebut ternyata menimbulkan kepanikan yang membuat Presiden Richard Nixon akhirnya memberikan lampu hijau untuk program Sentinel Trask, lalu berencana mengumumkannya ke publik. Di sebuah stasiun, Mystique menemui Magneto yang rupanya sudah mengurungkan niatnya untuk membunuh Mystique karena Trask telah mendapatkan sampel darahnya di trotoar di Paris untuk diteliti. Profesor X sendiri akhirnya kembali lumpuh karena efek serumnya telah lenyap. Wolverine pun mencegah Hank untuk memberikan Charles serum karena mereka sebenarnya masih membutuhkan kekuatan Profesor. Dengan menggunakan Cerebro, Charles malah mengalami gangguan ketidakstabilan pikiran dan kekuatannya. Wolverine lalu meminta Charles untuk membaca pikirannya dan malah melihat semua penderitaan traumatik yang dialami oleh Wolverine. Akhirnya, melalui pikiran Logan, Charles bisa melihat masa depan dan dengan telepati berbicara dengan dirinya yang sudah tua. Profesor akhirnya mendapatkan pencerahan dan keyakinan diri akan kekuatannya yang dibutuhkan untuk membuatnya fokus, hingga akhirnya berhasil menemukan Mystique menggunakan Cerebro dan berusaha membujuknya untuk kembali. Profesor pun akhirnya mengetahui tujuan Raven selanjutnya, yang adalah ke Washington DC. It's the greatest gift we have. Hope. Find what you were looking for. Di masa depan, kondisi Kitty Pryde tidak semakin membaik karena kehilangan darah yang begitu banyak. Bobby Drake alias Iceman mencoba untuk membangunkan Wolverine namun dihalangi oleh Charles karena situasi di masa lalu malah jadi semakin rumit dan semakin buruk setelah dia bisa berkomunikasi dengan dirinya yang masih muda. Di fasilitas Trask Industries, Trask meminta Stryker untuk menangkap Mystique karena setelah diteliti sampel darahnya memang sangat unik dan ternyata dia membutuhkan jaringan otak dan cairan tulang belakangnya. Di luar ruangan, rupanya Magneto menyelinap dan membuntuti kereta yang mengangkut Sentinel Mark I dengan perjalanan ke Washington DC. Magneto lalu memanipulasi logam rel kereta menjadi untayan kecil lalu ditanamkan ke tubuh non-logam Sentinel. Setelah Mystique ternyata akhirnya kembali ke X-Mansion mendapatkan perawatan dari Hank dan malah menghancurkan Cerebro lalu menghilang, Profesor X bersama Logan dan Hank akhirnya memutuskan berangkat ke Washington DC menghadiri acara jumpa pers petinggi AS dan launching program Sentinel Trask Industries. Beautiful. Eric sendiri akhirnya kembali ke Pentagon melumpuhkan para petugas lalu mengambil kembali helm Magneto miliknya. Di tahun 2023, karena Kitty Pryde kehilangan banyak darah, Iceman memutuskan untuk berangkat bersama Profesor dan Magneto untuk membebaskan Rogue agar bisa menggantikan Kitty Pryde dengan kekuatannya. Dengan X-Jet mereka menuju ke X-Mansion yang menjadi tempat Rogue dijadikan eksperimen untuk Sentinel. Itulah kenapa Sentinel bisa punya kemampuan penyerapan kekuatan yang mirip dengan Rogue. Dengan bantuan Magneto, Rogue berhasil dibebaskan. Iceman sendiri akhirnya mengorbankan diri dan tewas di tangan Sentinel agar Magneto dan Rogue bisa kabur dari kejaran Sentinel. Sesampainya di X-Jet, sebuah Sentinel kembali menyerang mereka. Beruntung Profesor X berhasil menyingkirkannya dengan mengaktifkan kecepatan supersonic X-Jet tersebut. Namun lengan Sentinel yang tertinggal malah justru mengirimkan suara pesan untuk Sentinel lainnya. Kitty Pryde pun akhirnya terpukul setelah mengetahui Bobby Drake telah tewas dan akhirnya Rogue menggantikan Kitty Pryde untuk tetap menghubungkan kesadaran Wolverine dengan masa lalu, yang mana kehadirannya sekilas sempat dirasakan oleh Wolverine. Hello, Logan.
Peringatan bahaya lalu dikeluarkan oleh Warpath yang melihat Sentinel ternyata mendekati mereka. Kembali ke masa lalu, di lokasi acara pada saat konferensi pers akan segera dimulai, Profesor X, Wolverine, dan Hank akhirnya menemukan Mystique, mencegahnya untuk menarik pelatuk pistol untuk membunuh Trask. Sementara itu, Magneto mengangkat stadion sepak bola dan memindahkannya ke lokasi acara di halaman Gedung Putih, di mana Presiden Nixon akan memperkenalkan Sentinel. Tiba-tiba Sentinel aktif tanpa sepengetahuan Trask dan malah mulai menyerang dengan tembakan ke arah mobil polisi. Di luar dugaan Trask, ternyata Sentinel ini dikendalikan oleh Magneto. Trask, Nixon, dan para tamu VIP lainnya pun diamankan menuju ke ruangan bunker rahasia di bawah tanah di Gedung Putih. Bersamaan dengan itu, di masa depan, pertarungan dengan Sentinel juga terjadi. Storm menggunakan petir dan angin untuk menghancurkan pesawat pengangkut Sentinel. Bishop dengan bantuan portal ciptaan Blink menyerang rombongan Sentinel yang semakin mendekati mereka. Magneto sendiri mengubah X-Jet menjadi bahan peledak dengan bantuan sambaran petir Storm. Ini malah membuat Magneto terluka, sementara X-Men percaya bahwa mereka berhasil menghentikan serangan Sentinel. Di luar dugaan, rupanya rombongan Sentinel akhirnya tiba dan membunuh Storm. Kembali ke masa lalu, Magneto mengisolasi Gedung Putih yang pada saat itu juga membuat Profesor X malah terjepit oleh puing-puing. Magneto lalu memerintahkan Sentinel untuk menyerang Wolverine dan Beast, sementara Presiden Nixon, Trask, dan para tamu VIP yang dievakuasi dikejutkan dengan detektor mutant Trask yang membuat penyamaran Mystique akhirnya terbongkar. Hingga tiba-tiba Magneto datang mengangkat ruangan rahasia tersebut dari fondasinya. Di masa depan, sebagian besar X-Men akhirnya takluk. Colossus terbelah dua oleh beberapa Sentinel. Bishop dibombardir dengan sinar energi hingga dia meledak, sementara Warpath terbunuh setelah Sentinel berhasil menangkapnya. Magneto sendiri berhasil diselamatkan oleh Kitty Pryde yang membawanya masuk ke dalam ruangan. Kembali ke masa lalu lagi, Magneto menyerang Wolverine dengan menikamnya menggunakan tulangan baja ke seluruh tubuhnya lalu melemparnya ke sungai Potomac dan membuatnya tenggelam hingga membuat tubuhnya di masa depan berontak. Sementara itu, pintu ruangan bunker akhirnya dibuka paksa oleh Magneto lalu mengarahkan seluruh kamera ke dirinya untuk memperingatkan kepada mutant lain di seluruh dunia untuk tidak lagi bersembunyi dan memulai perang melawan manusia. Mystique yang menyamar menjadi Presiden Nixon akhirnya menghadapi Magneto. Hank sendiri memilih menyuntikkan serum ke dirinya hingga menahan gen mutannya dan membuat Sentinel menganggap Hank sebagai manusia biasa. Sentinel lalu mengalihkan targetnya ke Magneto. Namun Magneto justru dengan mudah berhasil menaklukkan mereka semua. Mystique pun memanfaatkan momen ini untuk menembak Magneto dengan pistol non-logam yang berhasil melukai lehernya dan membuatnya tersungkur. Setelah helm Magneto lepas, Profesor X akhirnya berhasil menenangkannya. Fokus kini beralih ke Mystique yang kembali berniat untuk membunuh Trask. Profesor X pun akhirnya berhasil menghentikannya dan berusaha membujuknya untuk membuat keputusan yang tepat dengan keyakinan mereka masih memiliki harapan dengan menunjukkan bahwa mutant adalah pahlawan di mata publik. Di masa depan, Sentinel berhasil menembus pertahanan dan ruangan hingga bersiap-siap untuk membunuh Profesor X, Kitty Pryde, Magneto, Rogue, dan Logan yang masih tidak sadarkan diri. Tepat sebelum Optic Blast Sentinel menghancurkan mereka, momen tersebut tiba-tiba terhapus. Setelah di saat yang sama di masa lalu, Mystique memutuskan untuk tidak membunuh Bolivar Trask. Profesor X pun akhirnya membiarkan Magneto pergi. Beberapa hari setelahnya, koran memuat headline yang melaporkan bahwa mutant kini dianggap sebagai penyelamat presiden dan akhirnya program Sentinel pun ditutup. Tidak lama kemudian, Logan terbangun di X-Mansion di tahun 2023 dan menyadari rencananya berhasil. Dia terkejut melihat Storm, Iceman, Rogue, dan Beast baik-baik saja. Dia juga kembali bertemu dengan Jean Grey dan Scott Summers alias Cyclops, lalu bertemu dengan Profesor X sambil melaporkan bahwa misi mereka berhasil. Profesor X pun menjelaskan mengenai sejarah yang berubah sejak kejadian tahun 1973, di mana tubuh Logan yang tenggelam ditemukan oleh militer dan ternyata masih hidup. William Stryker lalu memutuskan untuk membawa Logan dan terungkap kalau ternyata Mystique lah yang menyamar menjadi William Stryker. Hey, Logan. Are you okay? Easy, pal.
Good to see you, Scott. Is everything alright? Dalam mid-credit scene, terlihat Bolivar Trask dipenjara di tempat Magneto sebelumnya ditahan. Dalam adegan post-credit scene, di zaman Mesir kuno, seorang mutant berjubah berdiri di atas bukit. Dia disembah oleh ratusan orang sambil meneriakkan namanya, En-Sabah Nur. Dia menggunakan kekuatannya untuk mengangkat piramida kuno ke tempatnya. Sementara dari kejauhan, terlihat 4 penunggang kuda atau yang kita sebut dengan The Four Horsemen yang mengawasinya. Terdengar berbeda dengan yang pernah kalian tonton di bioskop? Iya sih, karena ini adalah X-Men Days of Future Past Rogue Cut. Di film theatrical cut-nya, Rogue hanya tampil sebagai cameo di ending film. Sementara di versi alternatif ini, Rogue memiliki peran yang sangat penting. Meskipun plot atau premis ceritanya sebenarnya sama saja. Versi alternatif ini diputar di ajang San Diego Comic Con tahun 2015, setahun setelah film ini dirilis di bioskop, dengan penambahan durasi sekitar 17 menitan. Nah, waktunya kita menjelaskan apa arti dari ending film ini. Dengan berubahnya masa lalu sejak tahun 1973, di mana Bolivar Trask tidak dibunuh oleh Mystique, maka sejarah masa depan tentu saja juga berubah. Semua yang pernah kita lihat di trilogi X-Men pertama sampai X-Men The Last Stand, juga termasuk film The Wolverine dan sebagian kisah yang diceritakan dalam X-Men Origins Wolverine dianggap tidak pernah terjadi. Satu hal yang mungkin dan masih tetap terjadi adalah Logan, yang tetap menjadi objek eksperimen Weapon X dengan menyuntikkan logam adamantium dalam dirinya. Dan momen itu terjadi setelah tahun 1973. Artinya, franchise X-Men kini bisa dilanjutkan dengan cerita baru lagi tanpa harus takut merusak kontinuitasnya. Konsep time travelnya juga berbeda dengan Marvel Cinematic Universe, di mana timeline dalam X-Men di sini tidak akan bercabang akibat travel back ke masa lalu. Berbeda dengan MCU yang memungkinkan timeline menjadi bercabang akibat perjalanan time travel di franchise ini. Timeline masa depan akan terhapus jika terjadi perubahan di masa lalu. Caranya pun juga terlihat berbeda, di mana dalam film X-Men ini, Kitty Pryde lah yang memiliki kekuatan untuk mentransfer kesadaran seseorang untuk kembali travel back ke masa lalu, dan kesadarannya tersebut menempati tubuhnya di masa lalu, bukan wujudnya yang kembali ke masa lalu melalui sebuah mesin. Ending film yang mengambil timeline tahun 2023 ketika Wolverine terbangun dari kesadarannya di X-Mansion dijadikan acuan, yang mana cerita ini akan dilanjutkan ke film Logan yang nanti juga akan kita rewatch. Inilah kenapa kita merewatch film ini berdasarkan urutan tahun perilisannya saja, karena inilah cara termudah untuk memahami timeline X-Men. Tapi beda cerita dengan Deadpool ya. Kita anggap dia berada di realitas alternatif karena spesialisasi dia yang mampu breaking the fourth wall. Nah, sekarang waktunya kita menunjukkan beberapa detail menarik dan Easter eggs yang ada dalam film ini. Judul film ini sendiri sebenarnya merupakan sebuah Easter eggs juga dari komik yang menginspirasi film live action ini, yaitu X-Men Days of Future Past. Dalam alur cerita komik aslinya, tidak hanya X-Men yang dimusnahkan oleh Sentinel, tapi ada juga beberapa superhero Marvel seperti Spider-Man, Ghost Rider, Daredevil, Iron Man, Hulk, dan Fantastic Four. Lalu yang melakukan perjalanan waktu sebenarnya adalah Kitty Pryde. Sementara dalam film ini, yang melakukannya adalah Wolverine, yang menjadi jembatan antara masa lalu dan waktu dan menjadi satu-satunya karakter yang mengingat semua kejadian yang terjadi di X-Men franchise, termasuk timeline yang sudah dihapus. Detail dari komik Days of Future Past lainnya adalah timeline ketika X-Men melakukan perjalanan waktu. Dalam komik diceritakan, Sentinel membanjiri dunia dan mengancam seluruh penduduk bumi pada tahun 2013. Sementara dalam film live action ini terjadinya pada tahun 2023. Untuk sekedar diketahui, sebenarnya proyek pengerjaan film Days of Future Past ini dimulainya pada tahun yang sama dengan tahun dilakukannya time travel di komik, yaitu pada tahun 2013. Robot-robot Sentinel ini pertama kali ditampilkan dalam komik X-Men issue nomor 14 yang dirilis pada bulan November tahun 1965. Dan sebenarnya ini bukan pertama kalinya Sentinel ditampilkan dalam franchise X-Men, karena robot simulasinya sebenarnya pernah tampil dalam film X-Men The Last Stand di bagian pembukaan. Sentinel ini awalnya diprogram untuk menemukan mutant dan menangkap lalu membunuh mereka, namun tiba-tiba berubah dengan menjadikan manusia sebagai targetnya, namun manusia yang berpotensi untuk mengalami mutasi genetik. Sebenarnya dalam komik ada beberapa jenis Sentinel, yang dimulai dari Sentinel Mark I yang diperlihatkan dalam film ini yang diciptakan oleh Bolivar Trask, sampai kepada Nimrod yang diaktifkan oleh William Stryker. Lalu ada Prime Sentinels yang diciptakan
diciptakan oleh Bastian, dan bahkan Tony Stark sendiri diceritakan pernah menciptakan model Sentinel yang dibangun dengan bahan adamantium yang dilengkapi dengan teknologi PIM particle. Untuk bagian ini nanti kapan-kapan akan kita jelaskan di konten tersendiri. Detail menarik berikutnya terdapat di awal film ketika memperlihatkan logo 20th Century Fox. Sama seperti beberapa film X-Men terdahulu, kali ini kembali logo tersebut menyisakan logo X yang meredup belakangan, menandakan kalau ini adalah film X-Men. Meskipun terjadi perubahan besar dalam film ini yang mungkin mengecewakan para penggemar Kitty Pryde yang sebenarnya melakukan perjalanan waktu dalam komik X-Men dan punya peran besar dalam komik tersebut, namun dalam film ini tetap memberikan penghormatan terhadap kisah dalam komik, di mana mutant pertama yang diceritakan melakukan perjalanan waktu adalah Bishop yang dikirim dengan bantuan Kitty Pryde. Bishop sendiri juga memang terkenal dalam komik sebagai karakter yang akrab dengan penjelajahan waktu. Karakter ini pertama kali diperkenalkan dalam komik Uncanny X-Men issue nomor 282 yang dirilis pada bulan November tahun 1991. Salah satu kemampuannya juga diperlihatkan di mana dia mampu menyerap semua bentuk energi pancaran yang diarahkan kepadanya lalu melepaskan energi tersebut dari tubuhnya sebagai bentuk penyerangan. Lalu ada Blink, nama lengkapnya adalah Clarice Ferguson, tapi bukan anaknya Sir Alex Ferguson ya. Dalam versi theatrical cut, karakter inilah yang menyelamatkan Magneto dari serangan Sentinel dengan menggunakan portalnya. Sementara dalam versi Rogue Cut, Kitty Pryde lah yang menyelamatkan Magneto dengan menggunakan kemampuannya menembus dinding. Dia pertama kali diperkenalkan dalam komik Uncanny X-Men issue nomor 317 yang dirilis pada bulan Oktober tahun 1994. Berikutnya ada karakter X-Men baru yang kita temukan yang bernama Warpath. Nama lengkapnya adalah James Proudstar dan dia pernah juga dikenal sebagai Thunderbird yang pertama kali diperkenalkan dalam komik New Mutant Volume 1 issue nomor 16 yang dirilis pada bulan Juni tahun 1984. Dia memiliki ketahanan fisik yang luar biasa dan bahkan diceritakan pernah bertahan sendirian dalam pertarungan langsung menghadapi Juggernaut. Kalian tahu kan Juggernaut seperti apa? Dia juga memiliki pisau Bowie yang menjadi ciri khasnya yang juga ditampilkan dalam film ini dan bahkan memiliki indera yang sangat tajam. Berikutnya ada Bolivar Trask, karakter yang diciptakan oleh Stan Lee dan Jack Kirby yang pertama kali diperkenalkan dalam The X-Men issue nomor 14 yang dirilis pada bulan November tahun 1965. Sama halnya dalam komik, dia merupakan seorang ilmuwan militer yang perusahaannya Trask Industries memang dikenal sebagai perusahaan yang menciptakan Sentinel. Ada beberapa detail juga yang kita dapatkan dari apartemen Wolverine ketika pertama kali dia sampai di tahun 1973. Gorden jendelanya bermotif garis-garis coklat, kuning, dan putih yang sebenarnya ini merupakan penghormatan untuk kostum klasiknya yang untuk pertama kalinya bisa kita lihat dalam versi live action di alternate ending film The Wolverine. Lalu di sisi lainnya kita juga bisa melihat beberapa kumpulan katana serta terdapat sebuah foto Gunung Fuji yang menandakan kalau sebenarnya dia sudah pernah pergi ke Jepang jauh-jauh hari sebelum perjalanannya kembali ke Jepang yang diperlihatkan dalam film The Wolverine yang sudah pernah kita rewatch. Detail lainnya lagi, ketika preman masuk ke dalam apartemen dan kamarnya, preman-preman tersebut memanggilnya dengan nama Jimmy. Nama ini tentu saja akrab bagi penggemar Wolverine karena nama Logan yang sebenarnya adalah James Howlett. Itu artinya pada tahun 1973 ini James Howlett atau Logan sebenarnya belum dihapus ingatannya dan bahkan bisa disimpulkan timeline yang terjadi pada tahun 1973 ini berada di pertengahan film X-Men Origin The Wolverine. Dalam adegan Bolivar Trask memberikan pidatonya dalam Kongres Amerika mengenai program Sentinel-nya yang pada akhirnya ditolak, perhatian para penggemar komik tidak mungkin teralihkan kepada dua sosok yang besar dalam sejarah perkomikan X-Men. Yang pertama ada Len Wein yang menjadi pencipta karakter X-Men termasuk Wolverine dan juga ada Chris Claremont yang menjadi penulis kisah masa lalu Days of Future Past yang asli. Mereka berdua mendapatkan peran singkat sebagai cameo dalam adegan ini. Ketika menemui Charles Xavier di rumahnya, Wolverine mengalami kesulitan untuk meyakinkan Charles bahwa dia sebenarnya mengenal dirinya. Sementara Charles sendiri yang diperankan oleh James McAvoy ini juga mengalami kesulitan untuk mengingat Logan hingga akhirnya dia benar-benar mendapatkan ingatannya bahwa dia pernah ditemui bersama dengan Eric Lancer dalam film X-Men First Class ketika Logan mencampakkan mereka. Akhirnya dalam film ini Logan mendapatkan balasan atas perbuatannya tersebut. Nah, kita kembali akhirnya ketemu dengan Perang Vietnam yang juga dulu sempat diceritakan bahwa Wolverine dan Sabretooth menjadi tentara mutant yang ikut dalam peperangan tersebut. Namun dalam film ini ceritanya mungkin sedikit berbeda, entah dengan alasan apa. Yang jelas, di Saigon kita akhirnya bertemu kembali dengan Havoc yang merupakan salah satu anggota X-Men dari First Class yang juga sebenarnya merupakan saudara kandung dari Cyclops. Dia adalah Alex Summers yang sudah pernah kita jelaskan. Lalu kita juga melihat penampilan Toad yang masih remaja yang sepertinya didesain ulang
hilang dalam film X-Men ini. Yang berikutnya ada karakter yang tidak disebutkan namanya, tapi kemungkinan dia adalah Spike, salah satu mutant berduri yang pernah tampil dari animasi X-Men Evolution. Dan yang menarik lainnya adalah karakter yang bernama Ink. Karakter mutant remaja ini pertama kali ditampilkan dalam komik Young X-Men isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 2008. Dia memiliki tato dengan simbol kekuatan yang sangat ikonik yang melekat di tubuhnya, yang mana tato-tato tersebut ternyata menjadi sumber kekuatannya. Bahkan simbol Phoenix Force yang ada di matanya bisa digunakan untuk mengeluarkan kekuatan yang mirip dengan kekuatan Phoenix. Wolverine juga sempat ditanyakan bahwa apakah dia memiliki anak yang dia tahu, lalu dia menjawabnya dengan dia harap tidak. Ini sebenarnya merupakan salah satu lelucon di mana dalam komik Wolverine punya banyak anak, terutama Daken yang merupakan putra Wolverine atau Logan bersama dengan Mariko, yang mana dia adalah love interest Wolverine dalam film The Wolverine yang baru saja kita rewatch. Bicara soal anak lagi, nah kali ini kita bertemu dengan Quicksilver yang dalam film ini namanya tidak pernah disebutkan sebagai Quicksilver, melainkan Peter Maximoff. Di MCU kita mengenalnya sebagai Pietro Maximoff. Rasanya sudah begitu banyak pembahasan mengenai karakter yang satu ini. Namun dalam film ini, Peter Maximoff menjelaskan bahwa sebenarnya ibunya tahu seseorang yang punya kemampuan yang mirip dengan Magneto. Dalam komik, salah satu backstory-nya menjelaskan kalau Magneto adalah ayah dari Peter atau Pietro Maximoff dan juga Wanda Maximoff alias Scarlet Witch. Di babak akhir film ini, kita bisa melihat penampilan Peter sekali lagi bersama dengan adiknya. Banyak yang menyangka kalau ini adalah Wanda Maximoff. Tentu saja bukan, karena Peter dan Wanda adalah saudara kembar. Maka satu-satunya karakter dari komik yang memungkinkan menjawab pertanyaan ini adalah adik Peter Maximoff yang terlihat dalam film ini adalah Polaris, adik tiri dari Peter Maximoff. Meskipun sebenarnya ini masih perlu dipertanyakan juga. Charles Xavier dan Erik Lancer akhirnya kembali bertemu, bereuni, dan bermain catur kembali. Permainan ini sebenarnya merupakan simbolisasi perdamaian di antara kedua karakter ini yang juga pernah ditampilkan dalam film X-Men First Class, X-Men The Last Stand, dan sekarang di Days of Future Past. Tapi perhatikan baik-baik, di ruang tamu Charles Xavier di tahun 1973 ini, ternyata Charles masih menyimpan papan catur yang sama di ruang tamunya. Beralih ke ruangan digelarnya Paris Peace Accords atau Perjanjian Damai di Paris, terdapat sebuah lukisan besar yang dipajang di dinding ruang pertemuan. Lukisan tersebut sebenarnya adalah lukisan La Liberté dan Le Peuple yang digambar oleh Eugene Delacroix. Lukisan tersebut menampilkan seorang wanita berjubah yang berdiri di atas tentara yang gugur. Lukisan ini dimaksudkan untuk mewujudkan revolusi Prancis yang terjadi pada tahun 1830 di mana King Charles ke-10 digulingkan. Nah, ini bisa saja dijadikan sebagai simbolisasi mistik yang memperjuangkan kebebasan para mutant. Malah membuat kita callback kan ke film pertama X-Men di mana di adegan terakhir berlangsung di patung Liberty yang membawa Rogue di atas patung tersebut. Beralih ke luar ruangan, ketika pertama kalinya Mystic menampakkan dirinya di depan publik, momen tersebut direkam oleh banyak orang, termasuk salah satunya seorang fotografer, yang mana sebenarnya itu adalah Bryan Singer sendiri, sang sutradara untuk film ini. Ketika Trask dan William Stryker sedang mendiskusikan masa depan umat manusia, pada saat sedang meneliti sampel darah dari Mystic, Trask sekilas menanyakan mengenai putra dari William Stryker. Dia adalah Jason. Terungkap kalau dalam film ini, Jason Stryker ternyata baru berusia 10 tahun, dan Jason Stryker sebenarnya adalah seorang mutant dan dia harusnya berhadapan dengan Charles Xavier dalam film kedua X-Men. Hanya saja karena garis waktunya sudah dihapus, maka kemungkinan kejadian tersebut tidak akan terjadi. Sekembalinya Erik Lancer ke Pentagon untuk mengambil helmnya, kita bisa melihat beberapa peninggalan dari X-Men First Class. Di antaranya adalah koin yang digunakan oleh Erik untuk membunuh Sebastian Shaw. Lalu ada seragam yang harusnya dikenakan oleh Havok serta salah satu sayap milik Angel Salvadore, yang mana salah satu sayapnya lagi sebenarnya sudah rusak di film X-Men First Class. Ketika Logan bersama Charles Xavier dan Hank McCoy menghadiri konferensi pers yang akan digelar oleh Presiden Richard Nixon, Logan terlihat terkejut ketika melewati detektor logam yang tidak mendeteksi dirinya. Sebenarnya ini merupakan hal yang wajar karena Logan memang belum pernah mendapatkan logam adamantiumnya. Nah, lagi-lagi Logan harus berhadapan dengan Magneto yang kembali menyulitkan dirinya. Kali ini Magneto menyusupkan tulangan baja ke seluruh tubuh Logan. Sebenarnya ini merupakan referensi langsung yang diambil dari komik dengan kejadian yang sama dalam komik X-Men isu nomor 25 yang dirilis pada tahun 1993. Adegan terakhir ketika Wolverine akhirnya terbangun di kesadarannya pada tahun 2023 dan ketika semuanya sudah mulai membaik, di Xavier School dia kembali bertemu dengan Beast yang diperankan oleh Kelsey Grammer. Lalu mengejutkan, Jean Grey yang diperankan oleh Famke Janssen serta Cyclops yang diperankan oleh James Marsden juga masih hidup di timeline ini. Ingat, semua itu memang masuk akal karena timeline yang menceritakan trilogi X-Men terdahulu semuanya sudah dihapus dan
kejadian di X-Men The Last Stand tidak pernah terjadi. Artinya, Jean Grey masih tetap hidup bersama dengan Cyclops. Tapi yang menarik adalah kembalinya Bobby Drake bersama Rogue. Lalu kemana Kitty Pryde yang sempat terlibat hubungan romansa dengan Bobby Drake? Ternyata Kitty Pryde terlihat bersama dengan Peter Rasputin alias Colossus sedang mengajar di sebuah kelas. Ini merupakan rujukan yang halus untuk cerita komiknya di mana sebenarnya Kitty Pryde dan Peter Rasputin alias Colossus adalah sepasang kekasih. Bahkan Peter Rasputin juga menato nama Kitty Pryde di dadanya. Adegan post credit scene sendiri merupakan salah satu jembatan yang halus untuk menceritakan film yang berikutnya, yaitu X-Men Apocalypse, di mana villain yang akan dihadapi oleh X-Men adalah En Sabah Nur alias Apocalypse, di mana di situ juga terlihat The Four Horsemen. Namun untuk detail ini akan kita jelaskan di rewatch film berikutnya. So, itu dia beberapa detail menarik yang kita dapatkan dalam film X-Men Days of Future Past. Kalau kalian mengetahui detail lainnya yang mungkin kita tidak sebutkan di rewatch kali ini, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya, Varian. Terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.